salam rahayu. Salam rahayu. Ini lagi ngapain Mbak Mary? Lagi bersih-bersih. Oh, bersih-bersih di punden tempuran ini ya. Ya memang kotor guys karena ada kerontokan daun-daun kering ya Mary ya. Harus dibersihkan Sama dipel. sama dipel supaya apa? Bersih lah. Bersih. Seperti jiwa kita kalau bersih kan indah ya Mary ya. Ini makna punden leluhur ya. Namanya Nyai Pandan Sari. Oke. Ini loh guys tempatnya guys. Tempatnya di Tempuran, Dusun Bekocok Tempuran Suko, Kabupaten Mojokerto. Ini di sini sering banjir guys dulu guys. Semoga tempat ini nanti di tahun-tahun ini nggak banjir lagi. Gitu karena dekat sungai guys. Nah ini sungainya kering guys ya. Sebelah sini guys. Biasanya penuh airnya guys. Ini kering karena musim kemarau guys. Nah ini yang disebut tempuran ini ada tiga arus ini. Dari arah sana, dan arah sana. Mengalir ke sana ke Sungai Brantas. Disebut tempuran. Ini guys. Nah itu Mbak Mary ini sedang aktivitas. Angkat tangannya Mbak Mary, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam rahayu ingkang kinasih. Kali ini saya Sri Rama berada di Bekocok Tempuran Suko Kabupaten Mojokerto. Tempat ini adalah tempat pesarian atau petilasan yang namanya Nyai Pandan Sari. Diyakini dari masyarakat sini Bekocok Tempuran, ini kita lagi napak tilas. Diyakini di tempat ini sangat sakral ya Mary. Iya. Tempatnya cikal bakal wilayah Bekocok Tempuran Suko Kabupaten Mojokerto. Maka dalam makna Pandan Sari ini sebagai apresiasi untuk mengingat kita menghadapi di kehidupan kita ini, kita bisa dilambangkan seperti kehidupan ini tanaman pandan sari. Pandan yang selalu wangi, yang sari-sarinya bisa memasak nasi ditambahin pandan ya, wangi, atau gula-gula ditambahkan pandan wangi. Kue juga. Artinya kehidupan manusia ini harus seperti pandan wangi, memberikan wewangian, memberikan pepadang kepada setiap insan. Maka pandan sari itu bermakna cahaya yang bisa menyinari kehidupan, bermanfaat kepada orang lain, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya, dan memberikan sari-sarinya wewangian, bermanfaat. Maka dari itu kehidupan akan lebih baik. Untuk bisa menciptakan karya itu, maka ada simbol-simbol. Seperti kalau rezeki simbolnya adalah padi ya. Iya, padi. Dewi Sri. Iya. Dewi Sri adalah Dewi Padi. Maka di setiap rumah harusnya mengingat sejarah bahwa kita harus menanam padi. Nah, saya punya tanaman di galon, Pak Meni saya. Padi di galon. Semoga kita bisa menyirami padi-padi ini ada kehidupan. Jika padi ini sampai tumbuh, maka ada tumbuhnya rezeki. Kita coba apresiasi ini dengan perlambang Pandan Sari dan juga Sri Padi. Kita saksikan guys, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya bertemu dengan Mary Isa untuk bisa melaksanakan tugas kemanfaatan kehidupan ini untuk masyarakat sekitar. Pesannya Mary kepada penonton setia. Pesannya adalah kita harus bekerja keras. Walaupun kita walaupun kita Sulit, susah. Ya kita hadapi. Kita hadapi dan berdoa. Ya Allah, kapan ya aku bisa sukses, bisa berhasil. Ya, jadi kepolosan kata-kata Mary memang sebenarnya harus kita laksanakan. Bagaimana kita yang hidup dalam kewajaran diri, memiliki mental, memiliki pola pikir, maka kita harus bersinergi dengan alam. Sumber daya manusia harus diterapkan dengan SDA, sumber daya alamnya. Jadi jangan berprasangka buruk, benci, amarah, ya, kemudian ketidakpastian dalam hidup ini. Mari kita bisa belajar bersama, hadir di tempat Sri Rama. Banyak hal yang bisa diberikan manfaat keilmuan buat Anda.
Karena di dalam diri kita memiliki ajaran budi pekerti yang harus kita kemas. Maka dari itu, di kesempatan hidup ini, yang waktu singkat ini, barangkali Anda sudah usia 40 ke atas, masih tetap mencari jati diri, tidak kepastian dalam hidup, hubungi Sri Rama, hadir di Pekocok Tempuran Suko, Mojokerto. Kami layani dengan setia untuk mengantarkan, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, supaya Anda sukses masa depannya. Apalagi bertanggungjawaban kepada anak istri, ya, anak-anak yang perlu dedikasi, biaya hidup, apalagi makanan setiap waktu. Dengan ilmu program sistem yang kita buat, semoga Anda bisa melaksanakan tugas dengan benar. Mulai dari program IT, media sosial, pertanian, peternakan, juga sosialisasi tentang budaya, seni, entrepreneur, marketing, apapun itu ada di sini. Tapi jangan lupa dengan kekuatan doa. Doa kepada Gusti Kang Moropeng Dumadi itu adalah kuncinya. Setelah Anda rajin berdoa, maka gampang memberikan ide-ide cemerlang di jiwa Anda. Tapi setelah dapat ide, konsep literasi tertulis dan konsep dengan perwujudan pergerakan yang nyata. Itulah kalau Anda hobi doa sebenarnya kepada alam semesta dan Gusti Allah ini, maka Anda akan dimudahkan segala hal. Saya Sri Rama bersama Mary Isa. ya, terus di makna kehidupan. Jangan lupa temui kami untuk mengakses sesuatu yang terbaik di masa hari ini untuk masa Depan. Cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu teman-teman sama Papa Rama. Papa Rama, aku tanya, kalau sukses itu bagaimana? Sukses itu banyak macam yang dituju dulu. Sukses dalam hal apa dulu? Kan ada jodoh, ya toh? Yang belum nikah. Yang belum nikah, atau juga yang belum seret ditutup orang, nggak punya pekerjaan gitu ya. Artinya banyak hal kesuksesan itu. Nah, untuk cara-cara membuat kesuksesan itu harus diawali dari diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak mampu, maka harus bertemu dengan guru-guru, para mursyid. Nah, Sri Rama bisa mengajarkan Anda untuk langkah-langkah bagaimana kita berhasil dalam kesuksesan diri. Memang tadi ada tercetuk kata-kata ditutup rezekinya. Sebenarnya memang ilmu itu ada, karena banyak perilaku kita ini kadang tidak sesuai dengan tetangga, saudara, karena manusia ini gudangnya salah. Mungkin dari ngomong, mungkin dari perilaku kita yang nggak disengaja, akhirnya banyak orang benci. Nah, disitulah mulai ada perdebatan hingga saling memberikan kehakiman untuk bisa menyalahi aturannya dengan doa-doa atau disantet atau ditutup rezekinya. Magic itu ada. Tapi dengan cara yang baik, ini harus ditiadakan di dalam orang yang sudah memahami. Artinya apa? Diserahkan kepada Gusti Allah, diserahkan kepada alam semesta ini untuk diberikan sebuah penyertaan, kenetralan diri. Dengan apa langkahnya? Berbudi pekerti, berwawasan luas, berpengetahuan diri. Nah, konsep ini bisa membangun menjadi benteng diri, benteng iman itu. Apa benteng iman itu? Yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Kalau semuanya sudah tahu, ruhnya tahu, kaweru tahu, maka dimudahkan segala hal. Contoh, kalau Anda belum ada pekerjaan saat ini, banyak utang piutang, boleh gaten tambah akeh. Ya, boleh datang ke tempat Sri Rama. Untuk apa? Untuk mengkaji diri, untuk bisa mencari tahu bagaimana